tiba-tiba kita nemu sebuah papan. Ya namanya anak kecil kan, nemu begitu dijadiin mainan aja lah, jadiin tameng-tamengan, apa-apa gitu, main-main berdua. Polosnya kita bawa ke rumah, dimarahin kita. Di mana itu nemunya? Di belakang, Pak. Sini. Di mana tadi? Coba antar. Dibalikin. Itu adalah batu nisan. Waduh. Kita tatap-tatapan dong. Karena itu sosok yang asing. Iya benar. Siapa ini gitu kan? Dia melihat ke kita melihat ke mereka. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba dia tersenyum lebar. Yang tadinya wajahnya tidak terlihat karena tertutup dengan rambut, dia tersenyum lebar. Senyumnya sampai kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Vico Pugara. Dan seperti biasa malam kali ini gue menghadirkan narasumber lagi nih, yang bakal menceritakan pengalaman horor sewaktu tinggal di rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Langsung aja sebelah gue udah ada Bang Al. Selamat malam Bang Al. Malam Bang Vico. Sehat ya Bang Al? Alhamdulillah. Bang Vico apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bang. Sehat. Bang, ini kan lu mau cerita pengalaman rumah lu ya Bang ya? Betul. Sewaktu kecil. Rumah zaman kecil. Oke, itu tahun berapa Bang? Ini mungkin gue ngambil background cerita di tahun sekitar 96, 97 sampai 98. Oke, lumayan lama juga nih. Lumayan lama. Tapi karena memang kejadiannya cukup berkesan, jadi nempel banget di core memory. Bener. Nah, waktu kejadian lu umur berapa tuh Bang? Gue lahir 91, berarti itu sekitar umur 5 sampai 7 tahunan. 7 tahunan lah ya. Betul. Oke. Nah, di rumah lu ini rame atau gimana? Ada berapa orang Bang di rumah lu? Jadi di rumah itu tinggal bokap, nyokap, sama 4 anak, sama ada 1 ART. Oke. Tapi sempat ada momen di mana anak ART juga ada yang kerja di situ. Tapi itu bukan yang lama ya, mungkin hitungan beberapa tahun terakhir aja gitu. Oke. Nah ini kan horor nih Bang ya rumah lu ya. Yang ngerasain horornya lu doang atau sekeluarga lu pada ngalamin juga sih? Sekeluarga ngalamin semua kejadian horor. Tapi yang bikin ini semakin berkesan adalah pengalaman horor ini nggak cuma dirasain satu waktu sama 1-2 orang aja, tapi beberapa orang bersamaan gitu. Jadi ya gangguannya bukan sesuatu yang kita halu atau cuma imajinasi ya, karena ini ada beberapa orang yang menjadi saksi. Mereka juga ngalamin lah ya. Ngalamin juga. Kalau cuma abang sendiri yang lihat, wah cuma halu nih. Betul. Ini bukan abang doang. Yes, betul. Dan mereka juga ibaratnya ngelihat halnya yang sama nih ya. Ngelihat hal yang sama. Kejadian yang sama ya. Kejadian yang sama. Nggak cuma beda-beda. Dan bukan abang doang yang sendiri nih yang ngalamin ya. Iya. Oke. Untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu ya Bang Al ya. Nah, bagi kalian yang penasaran nih dengan ceritanya Bang Al, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Al di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Oke, jadi sebelumnya kenalin, gue Al Atila, biasa dipanggil Al, dari Lari Malam Misteri. Oke, mantap. Nah, ini kejadiannya seperti yang tadi gue infokan, sekitar tahun 96 sampai 97-98 ya. Waktu itu posisinya gue umur 5 sampai 7 tahun. Kejadian ini terjadi di suatu rumah di bilangan Jakarta Selatan. Lebih tepatnya lagi sekitar Pancoran. Nah, gue 4 bersaudara tinggal di sana bersama kedua orang tua kami. Di rumah itu, biar teman-teman, panggilannya apa nih kalau penonton KTM. Dari? Sobat KTM. Sobat KTM. Oke, biar Sobat KTM ada gambaran. Ini rumah, luas tanahnya sekitar 1000 meter persegi. Terus 500 meter perseginya itu adalah bangunan utama. Oke. Gitu, jadi terbagi 2, bangunan utama 500 meter persegi di bagian depan, bagian belakangnya sekitar 500 meter persegi itu memang halaman belakang ya. Oh, masih kosong lah ya. Di situ ada kandang burung yang cukup besar, terus ada banyak pohon kelapa.
ada pohon mangga, pohon rambutan, luas lah seperti itu. Jadi memang ini rumah yang cukup besar gitu. Banyak kejadian horornya di sana. Mungkin gue ceritakan dari yang paling biasa sampai yang paling serem dan berkesan ya. Mungkin hal-hal yang biasa terjadi di sana adalah makhluk di sana itu senang meniru anggota keluarga. Gitu. Jadi salah satu ceritanya, kita ada ART di sana. Kita manggilnya Mbok karena memang sudah cukup senior. Maksudnya secara usia ya, sudah cukup tua lah gitu, kita panggilnya Mbok. Nah, suatu hari Mbok melihat bokap berjalan-jalan di halaman belakang di area pohon kelapa sekitar tengah malam. Mbok panggil-panggil dong, Bapak ngapain di sana gitu. Yang aneh adalah katanya Mbok melihat Bapak ini hanya menggunakan kaos kutang dan celana dalam. Bapak ngapain di sana? Dipanggil kan. Nggak nyaut-nyaut, jalan. Bapak ngapain di sana gitu kan. Sampai akhirnya kayaknya si Mbok ini sadar, oh ini bukan Bapak nih. Mbok lari ke rumah, dan betul, Bapak ada di rumah. Bokap gua ada di rumah. Apa sih, Mbok, kok lari-lari ketakutan gitu? Ya, tadi saya ngeliat Bapak ada di belakang, katanya gitu. Ini kejadian yang cukup sering terjadi ya, jadi meniru hal-hal atau orang-orang yang ada di situ. Terus selain itu, benda-benda bergerak. Itu sering banget terjadi. Jadi ada sepatu boot lah di sana. Ini gue yang ngeliat kebetulan. Jadi ada sepatu boot kita taruh, tapi itu sepatu boot bisa kayak ada yang make gerak-gerak begitu. Kayak ngelangkah gitu? Ngelangkah begitu, sepatu boot gitu. Dan kita lihat, kita kedip-kedip, itu masih gerak aja begitu. Sayangnya belum ada handphone ya waktu itu. Kalau ada handphone pasti seru banget buat direkam, dan belum ada CCTV gitu. Hal-hal seperti itu sering banget terjadi. Barang hilang, terus kita cari-cari nggak ada, terus tiba-tiba ada di tempat yang udah kita cari. Selain itu ada lagi cerita, kan tadi kita 4 bersaudara ya. Jadi di bagian belakang rumah itu ada semacam ruang kerja. Ruang kerja di situ ada meja kerja, terus ada rak-rak buat nyimpen-nyimpen dokumen, terus ada meja pingpong. Jadi memang sekalian juga tempat main kita lah di situ. Ini sore menjelang maghrib. Kita main di sini. Semuanya lengkap. Ada abang gua, ada kakak gua yang cewek, ada gua sama adik gua. Kita main. Ada yang cuma duduk-duduk di kursi sambil main-main gambar-gambar di kertas. Ada yang memang main di meja pingpong gitu kan. Sampai kita semua sadar, kok kayak ada yang lewat di area luar dari ruangan tersebut. Jadi ruangan tersebut itu ada jendela yang menuju ke halaman belakang. Kalau kita lihat jendela itu, view-nya adalah halaman belakang. Sorry, ini agak merinding sedikit. Ada yang lewat, dan kita semua notice, siapa itu lewat maghrib-maghrib gitu. Akhirnya kita semua ngecek ke jendela dong, siapa itu yang lewat. Ini aneh banget, tapi betul-betul kejadian, boleh dikonfirmasi juga ke kakak adik gue ya yang ngalamin ini. Jadi itu ada semacam sosok yang berbaris melewati ruangan itu, berjalan. Bentuknya yang paling depan ini kuntilanak. Jadi cewek menggunakan gaun putih dengan rambutnya panjang, ya standarnya kuntilanak lah ya. Sosok di belakangnya yang mengikuti ini aneh sih kalau diceritain, tapi betul-betul kejadian yang kami lihat ya. Kalau melihat dari perawakannya sih seperti laki-laki ya, bentuknya laki-laki. Tapi yang aneh adalah sekujur tubuhnya itu semacam lendir berwarna kuning. Lendir? Jadi kalau kita ngomongnya tuh waktu itu mendeskripsikannya waktu bocah-bocah itu conge kita menyebutnya. Kotoran kuping. Tapi ini setubuh-tubuhnya gitu. Karena itu sesuatu yang cair, kental, dan mengalir di tubuhnya, mengikuti dia berjalan. Di belakangnya si kuntilanak itu berlalu. Bukan sekelibat yang lewat doang gitu ya, tapi kita betul-betul ngeliatin dia dari kiri ke kanan. Sampai akhirnya kita semua kabur. Berarti 2 tuh ya? Itu dua makhluk itu lewat seperti itu gitu. Lalu di lain kejadian juga, selalu maghrib ya, nggak tahu kenapa ya, selalu maghrib. Ini gua sama adik gua, kita lagi main di halaman belakang. Main di halaman belakang yang tadi luas itu kan.
main-main di halaman belakang. Gue juga nggak tahu ini asalnya dari mana. Tiba-tiba kita nemu sebuah papan. Ya namanya anak kecil kan, nemu begitu dijadiin mainan aja lah, jadiin tameng-tamengan, apa-apa gitu, main-main berdua. Polosnya kita bawa ke rumah. Ma, tadi Atila sama Rio nemu ini gitu kan. Pa, tadi Atila sama Rio nemuin ini gitu. Dimarahin kita. Di mana itu nemunya? Di belakang, Pak. Sini. Di mana tadi? Coba antar. Dibalikin. Itu adalah batu nisan. Aduh. Batu nisan? Batu nisan. Lengkap dengan nama dan tanggal. Tapi waktu itu karena kita masih kecil jadi nggak terlalu notice lah. Tapi waktu itu diomelin segala macam. Kalau nemu kayak gitu nggak usah dipegang, nggak usah dibawa lagi. Ternyata itu batu nisan. Gue nggak ngerti itu munculnya dari mana. Karena besok-besoknya kita cari lagi udah nggak ada. Atau emang tanpa sepengetahuan kita dibuang sama orang tua, kita juga nggak tahu ya. Pokoknya tapi yang kita tahu malam itu dikembalikan di tempat yang kita temukan. Tapi besoknya kita main lagi di belakang segala macam, udah nggak ada gitu. Udah hilang aja ya? Udah hilang aja itu. Nah ini kalau satu cerita yang dialamin sama adik gua, tapi ini dia bercerita ke kita ya, karena dia yang ngalamin. Nah, adik gua waktu itu tidur, dan lagi-lagi nih menjelang maghrib. Tidur sama bokap, waktu itu lagi tidur. Tapi adik gue tidur ayam, tidur bangun karena gelisah. Bokap tidur cukup pulas mungkin pada waktu itu gitu. Adik gue gelisah dan entah kenapa dia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dia ketika tidur pada hari itu, pada saat itu. Lalu ada suatu dorongan juga untuk dia melihat ke arah jendela. Ya udah, mungkin dia mengikuti intuisinya itu, dia melihat ke arah jendela. Dia mengikuti ke arah jendela, lalu di jendela itu ada sesosok nenek-nenek yang tersenyum menyeringai ke adik gue. Wajahnya yang gue inget ya dari ceritanya itu seperti galak, seperti marah, tapi ada senyum tipis ke arah adik gue. Dan lagi-lagi adik gue merasa itu halu ya. Jadi dia memejamkan mata, dia buka lagi, si nenek masih ada di situ. Masih ada di situ. Memejamkan mata lagi, dia kucek-kucek mata, dia lihat lagi ke jendela, si nenek masih ada di situ. Sampai akhirnya ya udah adik gue memejamkan mata dan berusaha untuk tidur aja, karena setakut itu. Itu kan kalau orang biasanya ngeliat penampakan, dia tutup mata, dikucek-kucek itu lihat udah nggak ada kan. Ini udah 2-3 kali dia melakukan itu, tutup mata, kucek-kucek segala macam masih di situ dengan ekspresi yang sama. Nanti ini si nenek seru nih, ada kelanjutannya gitu, tapi gue keep dulu. Terus kejadian lain, ini saking banyak ya. Secara timeline gue mungkin lompat-lompat ya, karena ini kejadian yang udah cukup lama gitu. Jadi di situ ada 3 kamar yang berjejer. Kamar A, kamar B, kamar C. Kamar A paling ujung, kamar B di tengah, kamar C paling ujung sebelah sini. Yang tadi adik gua melihat nenek-nenek di kamar C ini. Di antara kamar C sama kamar B itu ada connecting door. Jadi ada penghubung antara kamar B ke kamar C. Nanti ada suatu cerita di kamar C ini, tapi gue berfokus ke kamar A dulu paling ujung. Kamar A ini adalah kamar kakak gue ya, Bang Gali. Di situ ada tempat tidur susun. Waktu itu yang tidur di situ adalah Kak Gali sama Kak Devi, kakak gue. Nah, Kak Gali di kamar itu melihat ada tangan yang bentuknya tidak normal. Kalau nyebutnya gimana ya? Tangannya hancur, mungkin semi berbulu besar gitu, yang berusaha masuk ke dalam kamar dari luar jendela. Oke, dari luar. Dari luar jendela. Nah, itu kakak gue kaget dong. Tapi ya begitu, dia cuma berusaha masuk, tapi nggak menunjukkan bagian tubuh lainnya, cuma tangannya itu aja gitu. Mencoba untuk, make sure ini apa gitu. Tapi tetap begitu aja, kayak menunjukkan eksistensinya mungkin ya. Tapi ya karena kakak gue juga waktu itu hitungannya masih kecil ya, gue mungkin SD, kakak gue SMP waktu itu. Ya dia juga nggak bisa melakukan apa-apa ya, tapi akhirnya coba berusaha untuk tidur aja gitu. Tapi kakak gue melihat itu ada tangan
Nyebutnya sih waktu itu monster ya, waktu masih kecil ya, karena bentuknya nggak normal. Tapi kalau kesini-sini sih mungkin genderuwo kali ya, karena dia bilang kayak berbulu besar gitu. Itu kejadian lainnya juga gitu. Lalu ini juga dialami sama beberapa di antara kita yang tadi di kamar A itu depannya ada semacam meja yang di atasnya itu banyak boneka. Ada boneka teddy bear, ada boneka apa ya waktu itu, dinosaurus lah segala macem. Sering banget di antara kita melihat boneka-boneka itu bergerak sendiri, ya kayak tangannya tiba-tiba naik sendiri gini, terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan jatuh si boneka kayak gitu-gitu. Nah, yang mungkin paling epic kejadiannya ini betul-betul kerekam di otak kita semua, kejadian di kamar C yang tadi kan A, B, C. Paling ujung nih ya. Paling ujung. Nah, di kamar C ini waktu itu ada gue, Kak Devi, sama Rio. Kak Devi ini anak kedua, gue anak ketiga, Rio anak keempat. Kita lagi nonton kartun. Dan lagi-lagi ini maghrib. Maghrib lagi nih? Maghrib lagi. Kita lagi nonton kartun. Nah, tadi kan gue bilang antara kamar B, kamar C ada connecting door. Nah, kalau masuk dari kamar B ke kamar C, itu akan melewati semacam lorong dulu, di mana sebelah kirinya itu kamar mandi, sebelah kanan itu pintu keluar dari kamar C untuk ke ruang tamu, untuk ke living room gitu. Nah, kita lagi asik nonton kartun di maghrib itu dengan lampu yang menyala tapi remang-remang pada masa itu. Tiba-tiba kita mendengar suara pintu dibuka, ceklek, dari connecting door. Pintu yang ada di connecting door antara kamar B dan kamar C. Karena mendengar suara itu ya otomatis kita semua nengok dong ke arah sumber suara dong. Siapa nih yang muncul dari situ? Ini betul-betul aneh tapi nyata, betul-betul kejadian. Saksinya 3 orang ini, boleh dikonfirmasi lagi-lagi. Tiba-tiba muncul sesosok yang kita tidak yakin yaitu jenis kelaminnya apa. Pokoknya itu betul-betul sosok yang kurus, cukup tinggi, rambutnya keriting, sejumlah rambutnya terurai ke depan, bagian belakangnya dikuncir. Dia mengenakan jaket kulit berwarna hitam, dalaman berwarna terang, dan juga celana hitam. Berjalan secara cukup perlahan ke arah kita. Kita tatap-tatapan dong, karena itu sosok yang asing. Iya benar. Siapa ini gitu kan? Dia melihat ke kita melihat ke mereka. Di tengah-tengah itu tiba-tiba dia tersenyum lebar. Yang tadinya wajahnya tidak terlihat karena tertutup dengan rambut, dia tersenyum lebar. Senyumnya sampai kuping. Segitu? Sampai kuping. Dan tiba-tiba dia berteriak. Kita belum berhasil mencerna ini apa yang terjadi. Sorry ya, gue merinding banget. Kita belum berhasil mencerna apa ini, siapa ini. Dia berteriak seperti itu. Dia mematikan lampu yang memang secara posisi stok kontak ada di sebelah kanan dia. Dia mematikan lampu, ceklek. Jadi ada interaksi yang bisa dia lakukan. Lampu di kamar itu mati, ceklek. Tidak hanya itu, dia buka pintu. Yang tadi gue bilang sebelah kiri kamar mandi, sebelah kanan adalah pintu keluar dari kamar C. Dia buka pintu, dia keluar. Jadi dia bisa melakukan sesuatu yang menyentuh barang, mematikan lampu sama buka pintu dan keluar. Kita semua lihat-lihatan, itu apa? Tanpa aba-aba, tanpa komando, kita semua betul-betul langsung bangun, kita lari keluar ke arah dia keluar. Kebetulan di luar itu ada bokap sama nyokap lagi duduk di living room, di ruang tamu kan. Mereka kaget ngeliat kita lari gujuk keluar kan. Papa, mama, barusan siapa gitu? Kita langsung nanya gitu dong. Siapa? Apa? Kata gitu. Barusan yang keluar siapa? Apa? Siapa? Gitu kan. Malah bingung. Barusan ada orang dari kamar keluar, itu siapa gitu dong. Nggak ada. Yang keluar ini kalian, katanya. Nggak ada yang keluar barusan. Jadi kita ngeliat sesuatu keluar dari kamar, tapi di luar itu bokap nyokap yang ngeliat siapa-siapa keluar. Itu sih kejadian yang dialamin orang banyak, dan
ada interaksi loh yang dilakukan gitu. Itu tuh betul-betul nggak bisa lupa sampai sekarang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu orang tua akhirnya cerita, memang di rumah itu banyak kejadian horor. Tapi ketika anak-anak mengalami terus bercerita, selalu dicoba dibuat tenang dengan bilang itu imajinasi, itu cuma halusinasi gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, mungkin akhirnya terbukalah, iya di rumah ini emang banyak kejadian gitu. Pernah suatu saat itu di rumah itu ada semacam home gym gitulah ya, alat-alat gym sederhana. Waktu itu yang ngalamin adalah bokap sama nyokap. Tiba-tiba alat gym itu gerak, ya bokap sama nyokap cuma bisa lihat-lihatan, terus udah biarin, jangan bilang anak-anak ya gitu. Ya itu salah satu kejadian yang mereka alamin, tapi coba ditutupi dari kita biar kita tidak takut gitu. Jadi karena saking seringnya kejadian horor, ini bokap gue yang ngalamin. Suatu subuh, bokap gue udah bangun ya habis sholat subuh, mungkin ngaji segala macem. Tiba-tiba ada suara aktivitas dari bagian luar. Dari bagian luar ada suara aktivitas lah, kotak-lotok, berisik itulah. Sama bokap diabaikan karena ya udah emang udah sering kejadian horor kok. Kalau itu pun setan ya mau diapain gitu kan, ya udah biarin aja. Itu subuh sampai akhirnya udah terang, baru bokap kepikiran cek tadi pagi kenapa sih luar itu rame. Ternyata itu maling jemuran. Maling jemuran. Ternyata itu maling jemuran, terus ya udah jemuran kita diambil semua. Se-epic itu. Jadi selain horor juga cukup tidak aman ya lokasinya gitu. Tapi ya itulah ya ini cerita lucunya lah, karena kita udah terbiasa dengan hal-hal horor, sekalinya dibiarin ternyata maling. Jemuran diambil semua ya. Itu diambil semua sampai spray, baju semua diambil gitu. Tapi itu paling merugikan sih, kejadian paling merugikan karena material ya. Gitu. Apa tujuannya tuh diambil ya kan? Doang. Betul. Tapi kalau secara jumlah banyak ya rugi juga kan, baju-baju kesayangan kita diambilin semua gitu. Nah, tapi kan tadi gue menyampaikan ada kejadian nenek-nenek ya. Nah, tadi gue cerita ini gue bilang 96, 97 sampai 98. Nah, karena suatu dan lain hal akhirnya gue tidak tinggal di situ lagi gitu kan. Gue kembali ke sana itu setelah 20 tahun kemudian, which is tahun 2018. Untuk pertama kalinya gue balik lagi ke rumah itu dengan suasana yang cukup berbeda lah dari terakhir gue meninggalkan rumah itu. Tadi gue bilang di belakang itu sekitar 500 meter halaman kan. Terakhir gue ke sana itu ternyata dibangun jadi kos-kosan 2 tingkat. Nah, gue lupa berapa pintu, cukup banyak lah gitu. Udah cukup berubah lah rumah itu gitu. Kebayang gak sih dulu waktu kecil kita banyak cerita horor, akhirnya balik lagi ke sana gitu kan. Ini kondisinya lagi-lagi maghrib ya. Kalau diinget-inget selalu maghrib gitu. Terus gue ke toilet lah. Sana kondisinya gue ke toilet. Terus gue cuma ngebatin aja. Ya ampun, ini rumah dulu angker banget gitu kan. Sekarang masih angker nggak ya gitu kan. Cuman kepikiran gitu doang. Ya udah gue ke toilet. Gue waktu itu buang air kecil. Ya normal lah, gue masuk ke toilet, pintunya ya gue ngerasa normal ya waktu itu, enteng, gue kunci juga aman-aman aja. Gue buang air kecil sampai terus gue mau buka, kok macet pintunya. Gue telepon waktu itu, terus gue tanya, tante, aku kekunci di kamar mandi gitu kan. Loh, kamu kunci kamar mandinya katanya? Iya, itu kuncinya macet, gak bisa dikunci kata gitu. Baru gue perhatiin dong kuncinya. Ternyata itu emang udah kunci yang sangat karatan dan sedikit bengkok. Jadi memang sudah tidak bisa difungsikan. Udah rusak lah ya. Udah rusak. Jadi, loh, biasanya itu cuma diganjel pakai ember aja gitu. Makanya di dekat sana tuh ada ember gitu loh. Ternyata itu emang fungsinya buat ngeganjel si pintu. Ya gue nggak diinfo, gue kan nggak tahu kan. Ya, gimana tante ini kekunci? Iya, itu harusnya nggak bisa dikunci katanya, memang udah macet. Padahal gue kerasa pas masuk gue juga nggak pakai effort buat kunci, cuman kayak masuk kunci ceklek biasa aja. Yaudah tante cari tukang katanya gitu kan, yang biasa bantu-bantu di rumah itulah. Udah tante. Terus gue mikir, anjir lah, apa ini ada hubungannya sama pertanyaan gue tadi ya? Terus ya gue nggak
berusaha buat jadi sakti atau apa, tapi gue cuma menceritakan yang waktu itu gue lakukan adalah gue ngebatin. Ya permisi, nggak ada niatan ganggu, jangan diganggu, gue bilang gitu. Gue cuma mampir setelah sekian lama nggak kesini gitu kan. Itu sambil gue betul-betul terus berusaha ya. Terus terakhir gue ngebatin kayak gitu. Saya nggak ada niatan ganggu, jangan diganggu. Ceklek, kebuka tanpa effort. Ceklek, kebuka pintunya. Ya udah gue keluar. Si tante terus, loh kok bisa keluar? Ya tante barusan kebuka gitu. Bingung tantenya. Itu udah bertahun-tahun pintunya rusak, kuncinya macet. Gue sebetulnya videoin, tapi karena itu kejadiannya udah 2018, nggak tahu ya masih ada atau nggak videonya. Nanti mungkin gue coba cari. Tapi itu gue videoin di dalam kamar mandi tuh, aduh kekunci nih gitu-gitu. Kuncinya karatan dan sedikit bengkok gitu. Tapi ya nggak tahu ya, ini mungkin ada hubungannya atau ada penjelasan secara logisnya. Tapi betul-betul waktu gue masuk itu gue nguncinya tanpa effort, gue mau keluar kesulitan, nggak bisa sama sekali, sampai akhirnya gue ngebantin kayak gitu. Saya betul-betul kata-katanya kurang lebih kayak gini lah. Saya kesini cuman mampir, saya tidak mengganggu, jangan diganggu. Ceklek, kebuka. Ya karena kejadian ini akhirnya gue tanya sama si tante, di sini suka ada kejadian horor nggak sih? Terus tantenya bingung. Loh, ada aja katanya gitu. Apalagi anak-anak kos tuh katanya gitu kan. Oh iya, ada apa tante? Iya, anak-anak kos suka diganggu sama nenek-nenek katanya gitu. Okay. Nah posisi kos-kosannya itu memang kurang lebih di bagian jendela yang adik gue ngelihat si nenek-nenek itu. Oh iya. Jadi gue nggak tahu ya apakah itu nenek-nenek yang sama atau bagaimana, tapi jadi relate nih setelah 20 tahun. Oh, kemungkinan besar sih sama nih ya. Kemungkinan besar, karena secara lokasi kos-kosan itu ada di bagian jendela yang adik gue juga ngeliat nenek-nenek itu. Gitu. Jadi ya itulah beberapa cerita yang gue dan keluarga alamin di rumah masa kecil kita di Bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Juga. Ini Bang boleh jelasin nggak Bang? Nih kan mau dikasih tahu juga nggak apa-apa ya, nggak juga nggak masalah. Ini kan lu sempat nggak ke situ 20 tahun. Betul. Nah itu karena emang lu pindah sendiri atau gimana nih di rumah ini? Sebetulnya itu yang pindah cuman gue, kakak, adik, sama nyokap. Kita pindah ke Tangerang, tapi bokap stay di situ. Oke. Gitu. Oh berarti emang sempat pindah. Tapi akhirnya balik lagi ke situ bukan untuk tinggal ya, tapi mampir doang. Oh, mampir doang. Setelah 20 tahun kemudian gitu. Nih takutnya kan netizen kan nanya-nanya nih. Kenapa kok bisa tinggal 20 tahun balik lagi gitu kan. Itu cuma mampir aja sih waktu itu. Oke. Dan emang rumah bokap ya di situ ya. Iya. Oke. Nah, Bang, berarti kan yang si sosok nenek-nenek ini emang asli penunggu situ kemungkinan ya? Kemungkinan ya, tapi sejujurnya gue pribadi nggak pernah melihat sosok nenek di situ. Yang melihat adalah adik gue. Dan itu ternyata terkonfirmasi dan tervalidasi sama anak-anak kos yang sekarang tinggal di situ. Katanya suka diganggu sosok nenek. Yang ganggunya bukan yang juga gitu enggak, tapi muncul kelihatan di suatu tempat nenek-nenek, bentuknya nenek-nenek. Dan kemungkinan besar emang si nenek-nenek yang dulu itu ya. Betul. Oke. Nah, yang gua heran nih, yang sosok kayak tadi apa tuh, kayak dibilang kayak lendir ya. Iya. Itu baru denger nih gue nih ada sosok begitu. Iya, itu juga menurut kita sesuatu yang aneh banget sih. Iya. Aneh banget. Jadi sangat jelas di depannya itu kuntilanak berjalan, tapi juga bukan jalan yang begini ya. Mungkin kayak semi melayang gitu ya. Pokoknya jalannya begini gitu. Nah, tapi kalau yang wujudnya lendir ini, dia tuh berjalan. Dan itu kelihatan mencair dari atas ke bawah begitu. Warnanya orange kecoklatan. Tapi bisa disimpulin nggak Bang, itu cowok apa cewek yang sosok itu? Kalau dari bentuknya sih cowok ya, karena tidak ada payudara, secara lekuk tubuhnya juga bahunya bidang gitu. Kalau kita lihat strukturnya sih, struktur tubuhnya ya itu cowok sih. Cowok sih. Baru dengar sih itu gua sosok itu. Iya, sama aneh banget. Aneh banget. Bahkan sampai sekarang belum ada yang cerita nih tentang sosok-sosok kayak gini nih. Tapi ya cuman lewat aja, nggak ngeganggu, nggak apa sih. Tapi dia munculnya sekali doang. Sekali itu aja. Dan sekali muncul banyak yang lihat ya Bang ya. Kita betul-betul berempat kita lihat semua. Gokil sih. Dan tadi juga ada yang apa tuh? Yang ketawa lebar sampai tuh. Lebar, betul. Itu juga cowok ya. Itu kalau boleh cerita, jadi sebelum main ke KTM,
kita sempat main juga ke teman-teman kreator horor lainnya, Misteri Tapal Batas namanya. Di sana kita menceritakan bagian yang penampakan menggunakan jaket ini. Nah, jadi kalau kita, gue, adik gue sama kakak gue melihat itu, kita mendeskripsikannya itu seperti Michael Jackson. Kalau dari deskripsi yang tadi ya, rambutnya keriting, dikuncir, pakai jaket kulit, gitu kan. Akhirnya kita ceritain di Misteri Tapal Batas. Nah, teman-teman di Misteri Tapal Batas ini memang ada spiritualis yang bisa, yang punya kemampuan lah dari penerawangannya segala macam. Diinformasikan bahwa ini adalah sesosok pria yang memang menjadi korban pembunuhan dengan lokasi di sekitar rumah itu. Gitu. Jadi korban pembunuhan. Korban pembunuhan di dekat rumah tersebut. Tapi setelannya pakai jaket kulit. Pakai jaket kulit, rambutnya keriting panjang, bawah gitu. dikuncir ke belakang. Untung jalannya nggak moonwalk ya, tapi ya. Michael Jackson asli sih. Michael Jackson asli. Oke. Dan itu juga lagi-lagi yang lihat bukan abang doang. Bukan gue doang. Bukan abang doang kan. Ada adik gue sama kakak gue juga ngeliat itu. Tapi waktu dia sampai keluar kamar, di situ ada bokap nyokap nggak lihat. Nggak lihat apa-apa mereka ya. Lihat. Gila. Nah, yang untuk konfirmasi ini nih Bang, tadi kan yang sempat nemu papan. Yes, betul. Di daerah situ emang nggak ada kuburan atau ada? Nggak ada. Seingat gue nggak ada ya, karena memang itu kan rumah gue di bagian itu tuh bisa dikatakan cukup paling ujung dan di sampingnya itu kali. Terus seingat gue di bagian belakang rumahnya itu juga pemukiman, ya tempat tinggal lah. Terus ada, kalau gue sebut lebih spesifik lagi ketahuan nih lokasinya soalnya. Terus ya kanan kiri semua rumah, nggak ada pemakaman sih deket situ. Nah, setahu gue di situ sekitar situ nggak ada pemakaman. Tapi kenapa bisa ada batu? Ada batu nisan di situ. Dan ya gue nggak tahu ya, kalau yang gue lihat pada waktu itu si batu nisan, bokap minta gimana nemunya, kita anterin sama bokap ditaruh situ lagi. Tapi besoknya kita main lagi ke sana segala macam, nggak ada tuh batu nisan. Tapi kan bisa aja tanpa sepengetahuan kita mungkin bokap buang kemana atau segala macam gitu. Kacau juga itu. Berarti itu masih ada di halaman rumah kan? Halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah. Nggak ada kuburan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada batu nisan. Ada batu nisan gitu. Tapi nggak, lu nggak nanya bakal bokap ini batu nisan yang mana? Waktu itu nggak kepikiran, cuman keingetnya dimarahin aja. Bocil nemu sesuatu bawa pulang ternyata nggak boleh gitu. Jadi nggak kepikiran buat nanya-nanya juga gitu. Tapi emang lu waktu ngambil taunya papan aja. Papan aja buat main. Nggak ngeliat ada, maksudnya kayak ada nama gitu. Ada tulisan-tulisan yang ya akhirnya kita notice setelah dibilang jangan dibawa ke rumah segala macam, itu ternyata batu nisan dengan nama dan tanggal. Kacau juga sih. Coba kalau kebaca kan kita tahu ketahuan ya, namanya siapa, tanggalnya berapa gitu. Barangkali kan kita nggak tahu ada kirim-kiriman orang. Itu dia, betul. Nah Bang, ini kan tadi kan udah jadi kosan ya Bang ya, rumah lu. Dan di situ ada tante lu yang ibaratnya dihuni juga jaga kosan di situ Bang. Ada cerita juga nggak Bang dari tante lu? Ya terakhir sih, gue cuman sebatas nanyanya in general ya, tante di sini angker nggak sih? Yang si tante itu akhirnya jawab, anak-anak kos, biasanya ngeliat si nenek-nenek. Tapi gue nggak ada obrolan yang detail banget ngebahas pengalaman horor. Tapi menarik sih. Mungkin gue harus kesana lagi buat nanya ya. Bener. Dan mungkin tanya anak-anak kosnya tuh. Betul. Barangkali mereka juga ngeliat si sosok yang tadi mirip Michael Jackson. Iya. Yang sama yang apa tuh, yang lendir itu tuh. Itu sih paling epic sih. Barangkali ada lagi ya kan. Yes, betul. Lebih keren lagi tuh. Oke. Yes. Nanti mungkin abis ini coba kesana buat nanya-nanya lagi. Oke Bang, tadi kan lu sempat nanya nih Bang sama inilah yang orang bisa juga ya tadi yang di channel itu. Lu nanya nggak tentang sosok yang manusia lendir ini Bang? Enggak lagi. Jadi waktu di channel Misteri Tapal Batas itu fokus ceritanya di bagian yang gue sama kakak adik gue ngelihat sosok kayak Michael Jackson ini. Jadi memang spesifik di bagian itu aja. Ngebahas tentang si itu doang. Betul. Jadi kalau boleh cerita di sini, di sana itu ada disebutnya mediumisasi ya, semacam menarik makhluk untuk dimasukkan ke mediator dan bisa tanya jawab lah. Jadi waktu itu sosoknya dimasukkan ke mediator, terus disebutkan bahwa dia bernama Danar, usia sekitar 40 tahun dan memang menjadi korban pembunuhan di dekat rumah tersebut.
gitu. Nah, kan yang mau gue tanyakan adalah kenapa lo mau menunjukkan diri pada waktu itu? Nah, jawabannya adalah dia mau minta tolong. Makanya dia teriak kan yang tadi gue sebutkan ya. Itu ternyata teriakan kesakitan. Gitu. Tapi kan kita anak kecil jadi tidak mengerti maksudnya apa gitu. Nah, terus kita spiritualisnya juga sempat menanyakan, di sana memang ada sosok-sosok lain ya, dia cuma mengiyakan. Ada makhluk-makhluk lain lah di rumah tersebut, tapi tidak detail sih. Asal muasalnya yang lainnya itu seperti apa, hanya fokus di sosok yang ini saja. Oke. Nah, tapi berarti kalau untuk sosok yang tadi nih yang teriak ini, emang dia ada di situ terus? Nah, karena infonya dia kejadian pembunuhannya di dekat situ, jadi dia muncul. Katanya mau minta tolong sama kita, tapi munculnya itu cuma sesekali itu aja sih, satu kali itu saja. Nggak netep ya dia. Nah, gue nggak tahu dia netap di situ atau nggak ya, tapi yang pasti muncul di depan kita cuma sekali itu aja. Maksudnya nggak nanya pas lagi mediumisasi nggak ditanya. Enggak. Justru waktu dimasukin itu kita malah bingung mau nanya apa kan, belum nyiapin soalnya gitu kan. Jadi cuma fokus nanya aja kenapa waktu itu munculin di situ gitu. Tapi ya setelah kesempatan bertanyanya hilang baru banyak kenapa nggak nanya ini, kenapa nggak nanya itu gitu. Nah, tapi untuk yang pas abang lihat sosoknya itu kayak ada luka atau gimana tuh bang? Apa kayak orang biasa aja gitu? Kayak orang biasa aja. Seingat kita yang wujudnya orang menggunakan jaket, mukanya nggak jelas karena awalnya kan rambutnya panjang itu kan. Yang epic dan menyeramkan itu karena dia bisa senyum sampai kuping aja sih. Gitu sih. Lebar banget. Iya. Maksudnya nggak ada luka kayak bekas apa gitu ya? Enggak. Karena memang posisinya waktu itu kan maghrib dan lampunya itu nggak seterang itu gitu kan, cukup remang-remang, jadi yang nggak terlalu jelas juga sih kita ngelihatnya. Juga sih. Oh, berarti itu mungkin arwah penasaran ya? Arwah penasaran. Bukan mampir lewat. Kebetulan mungkin abang-abang lagi pada duduk ya kan. Nah, tapi niat dia emang mau minta tolong. Katanya mau minta tolong gitu. Tapi nggak dijelasin maksudnya minta tolong harus diapain. Nah, itu nggak ngerti kita. Biasanya kan emang minta didoain atau apa, kita kan nggak tahu. Betul. Oke. Karena emang kalau arwah-arwah penasaran tuh biasanya begitu tuh. Iya, betul. Nyari bantuan, ya mungkin minta doa atau biasanya ada anggota tubuhnya yang hilang bang, biasanya betul. minta ditemuin atau minta disempurnakan lah ibaratnya. Atau dikubur secara tidak layak gitu kan. Iya, betul. Masih banyak inilah kemungkinan ya bang. Oke, itu dia tadi cerita tentang rumahnya Bang Al nih ya di daerah Jakarta Selatan, dan tinggal di sana udah cukup lumayan lama ya bang. Lumayan lama. Dan sempat pindah dan akhirnya sempat main lagi ya. Main lagi ke sana. Setelah 20 tahun. Enggak cuman mampir aja. Dan ternyata emang masih ada sedikit ya bang cerita horor di sisa-sisa cerita horor di sana. Oke. Yaudah nih, terima kasih banyak nih Bang Al. Thank you banget. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Al di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Al juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.